Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan juga Geraham Walaf Jakarta. Pada malam hari ini seperti biasa, ini seperti biasa karena sudah sering ya. Saya kedatangan seorang tamu, seorang anak muda, bener-bener masih muda gitu ya. Namanya Calvin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Calvin. Waalaikumsalam. Pelan amat suaranya. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Anak muda ngomong pelan-pelan. Nah, buat para pemirsa, mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah video di TikTok ya. Iya. Di TikTok. Seorang ukti ya. Ukti membuat video di TikTok yang memberitakan bahwa ada orang yang mau bersahadat di Masjid Istiqlal Jakarta ya. Waktu itu dikatakan bahwa tidak bisa langsung bersahadat pada hari itu, gitu ya. Sebabnya kenapa? Mungkin para pemirsa sudah tahu. Nah, ternyata orang itu adalah ini nih yang mau bersahadat di Istiqlal nih. Bener? Betul. Bener ya? Confirm ya? Iya. Yang bikin video itu siapa namanya? Yang bikin video namanya Ana. Ana. Iya. Itu temen apa saudara? Saudara jauh. Saudara jauh. Iya. Tapi nggak saudara gitu. Nggak saudara. Oke. Saudara dari mama, dari papa? Dari mama. Dari mama. Iya. Oh, jadi waktu itu Calvin ke Istiqlal memang mau bersahadat ditemenin oleh Ana ini. Iya. Oke. Nah, terus waktu itu kan ya karena mungkin ada kesalahpahaman ya. Ini kita justru bikin video ini kita ingin mengklarifikasi juga sekalian ini Calvin ini kan karena belum bersahadat di Istiqlal, akhirnya Calvin datang menghubungi saya melalui Ana ya. Iya. Malah Ana yang ngasih tahu nomor handphone saya. Iya. Oh gitu ya. Masya Allah. Jadi malam ini Calvin datang ke sini maksudnya ingin apa mau bersahadat gitu. Iya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin kita mau klarifikasi dulu ya dengan video yang di TikTok itu ya supaya tidak ada kesalahpahaman juga antara video itu dengan yang dipahami oleh masyarakat. Dan juga yang saya dengar dari Calvin bahwa Calvin dan Ana malah sudah dipanggil oleh pihak Istiqlal. Iya, Betul ya? Betul. Untuk klarifikasi. klarifikasi, Iya. menjelaskan. Iya, menjelaskan. Ada kesalahpahaman gitu. Iya, Nah, betul. boleh nggak ceritain sedikit ceritanya gimana waktu itu? Pas pertama datang. Pas pertama Jadi pas datang. pertama datang itu kan rencananya memang mau bersyahadah di Masjid Istiqlal kan. Nah, pada satu tuh hari Sabtu. Nah, Sabtu kita datang ke satpamnya, minta izin mau bersyahadah. Terus kata satpamnya tidak melayani syahadah di hari Sabtu dan diminta bawa persyaratannya fotokopi KK, KTP, surat baptis, surat jalan RT. Surat jalan? Iya, surat jalan RT. Surat keterangan kali? Bilangnya surat jalan. Oh, bilang surat jalan. Iya. Terus materai 10.002, pas foto. Oh, waktu itu Calvin nggak bawa dokumen apa-apa? Iya, nggak bawa dokumen apa-apa karena pikirnya ya syahada aja gitu. Enak aja. Ya harus ada persyaratan administrasi lah. Kan nanti dipakai persyaratan itu gunanya kan untuk satu walaupun nggak langsung jadi, tapi kan ada surat keterangan masuk Islam atau sebutannya sertifikat mualaf gitulah. Kan butuh dong mereka dong surat keterangan. Saya pikir nggak ada sertifikat seperti itu. Enak aja. Tapi waktu itu ditolak karena hari Sabtu tidak melayani pensyahadatan. Iya. Karena memang hari Sabtu itu tidak ada petugasnya atau bagaimana? Katanya ustadznya libur. Oh, ustadznya libur, nggak ada ustadz pengganti. Ada sih sebenarnya, cuman katanya tidak melayani. Oh, tidak melayani pensyahadatan pada hari Sabtu. Iya. Oke, itu berarti adalah kebijakan daripada masjid ya. Berarti bukan menolak untuk mensyahadatkan orang. Iya, berarti mereka punya jam-jam atau hari-hari tertentu gitu ya. Hari Senin sampai Jumat. Oh, cuma Senin sampai Jumat. Iya. Nah, itu lebih jelas berarti ya. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah itu saya tunggu mau ngomong sama imamnya atau sama ustadznya lah, setidaknya ada obrolan. Nah, minta izin ke pihak satpamnya, terus dibilang ngapain kan nggak bisa syahadah. Terus ya setidaknya kami bisa ngobrol
bisa ngobrol gitu sama imamnya. Mm-mm. Terus akhirnya disuruh tunggu kan, terus sama yang satpam yang laki-laki ceritain ya. Satpam yang laki-laki yang apa-apa? Yang jadi waktu itu mau ikut sholat jam 12 Sholat zuhur. sholat zuhur. Mau ikut sholat? Iya. Tapi belum syahadat, ngapain sholat? Syahadat saya pikir syahadat dalam hati gitu udah masuk Islam saya pikir. Terus. Jadi saya pikir mau sholat. Terus pada saat mau ikut sholat ditanya sama satpam laki-laki. Kalau mau ikut sholat boleh-boleh aja, cuman udah sunat. Saya bilang belum. Bilangnya, oh belum sunat, kotor dibilang. Terus? Sunat dulu dibilang begitu. Oke. Terus habis itu? Habis itu ketemu dengan imamnya? Enggak. Oh belum juga? Jadi langsung, karena waktu itu kakak saya kesel, jadi dia pulang. Oh gitu. Iya. Oh jadi waktu hari itu pas pertama datang nggak langsung ketemu dengan pengurus masjid? Iya, enggak. Oke. Enggak. Terus habis itu? Habis itu beberapa hari kemudian kakak saya dihubungi sama pihak Istiqlalnya. Terus? Diminta datang, katanya pembinaan buat mualaf katanya. Oke. Terus? Akhirnya datang ketemu sama Pak Kiainya. Ya baik orangnya, dia kasih. Terus? Dijelasin, maksudnya kalau emang nggak ada pelayanan hari Sabtu, hari Minggu, harus bawa persyaratan, emang itu prosedurnya. Terus setelah itu dilayani dalam artian dikasih keliling masjid, tour gitu. Ya tour. Terus? Gitu. Terus dia dimintain video klarifikasi. Oh gitu. Oh terus jadi siapa Mbak Ana bikin lagi video klarifikasi. Iya. Oke, mungkin sebelum kita minta siapa Calvin untuk menunjukkan videonya, mungkin gini ya. Saya mau menanggapi sedikit. Kita kalau mau bersyahadat di masjid, apalagi masjid besar seperti Istiqlal, itu kan pasti ada prosedurnya. Nggak coba cari tahu dulu gitu, googling gitu. Enggak, kalau mau syahadat tuh syaratnya apa aja gitu nggak? Saya pikirnya kakak saya sudah tahu karena kakak saya kan Islam. Jadi saya pikir ya udah tinggal datang ya udah. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau seseorang ingin bersyahadat di sebuah masjid, apalagi masjid yang besar, itu mereka prosedurnya ada. Semua masjid biasanya semua ada prosedur lah ya. Karena apa? Karena kan mereka harus mengeluarkan produk. Produknya adalah surat keterangan masuk Islam atau yang disebut dengan sertifikat mualaf gitulah. Nah, itu kan memang dibutuhkan foto, surat RT dan segala macam. Itu wajar, itu normal. Harusnya cek dulu di internet, di Google gitu ya. Persyaratan mualaf di masjid ini, itu biasanya keluar nanti. Nah, terus kalau misalnya mau sholat zuhur waktu itu dikasih tahu sama bagian keamanan karena belum sunat terus dianggap kotor, itu nggak salah karena Calvin pada waktu itu kan belum berikrar, belum bersyahadat. Iya. Ya kan? Kalau belum bersyahadat ya berarti belum timbul kewajiban sholat gitu. Iya, itu kakak saya tidak menjelaskan. Jadi saya pikir saya udah terima Islam, berarti saya wajib sholat. Saya pikir begitu. belum. Nggak usah khawatir. Jadi kalau di Islam itu kan memang ada sedikit perbedaan pendapat, yaitu mengenai apakah orang yang belum sunat itu kalau sholat sah atau tidak. Kan kita tahu ya kalau di mazhab Syafi'i itu menyatakan tidak sah. Tapi kalau yang di Malik, ya di mazhab Imam Malik itu boleh asal bersih tapi ya. Tapi yang jelas kalau belum bersyahadat dia belum timbul kewajiban sholat gitu harusnya. Nah terus kemudian sudah dipanggil klarifikasi, sudah jelas berarti ya ada. Iya. Jadi tidak ada masalah harusnya ya. Cuman salah paham atau kurang kudet gitu kali ya. Iya. Nah boleh nggak liatin videonya yang waktu kemarin tuh? Yang pertama dulu atau? Ya yang pertama dulu. Pertama dulu ya. Coba ditaruh di sini aja. Hari ini lagi ke Masjid Istiqlal mau bantuin saudaraku, katanya pengen syahadat, cuma syahadat aja mau Arab. Nah terus dibilang pas kita mau masuk dibilang udah sunat belum? Belum. Sunat dulu kotor. Bilang kayak gitu. Terus kita ke bagian ceweknya mau masuk. Mbak, saya mau masuk nih, yang penting ketemu sama siapa gitu, pengurus masjid atau ustaz, kita butuh bimbingan karena kita nggak ada keluarga yang benar-benar punya pendidikan Islam. Nah terus dia bilang
ongkosnya pun mahal. Dia bilang iya sama aja kok, semuanya juga kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Ya banget. Sampai lagi deh, jadi kecewa keluarga saudara Kuciwa. minta satu katanya, mau syahadat aja dipersulit di Indonesia sistemnya ini. Nah, hari ini Oke, terus yang kedua, bukan dipersulit, Iya. ada prosedur. Iya. Ini yang kedua. Ini klarifikasinya berarti ya? Iya. Oke, coba. kemarin video aku tuh sempat viral ya, aku bener gak nyangka banget bisa sampai seviral itu. Bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan cara penyampaian aku minta maaf banget ya, karena kondisinya kemarin itu aku lagi puasa, terus lagi sakit kepala banget sakit kepala, nggak tahu itu mau makan apa, belum dicek juga kan. Waktu hari pertama aku sakit, udah ditambah lagi aku haus lapar. Aku benar-benar minta maaf dengan semuanya, warga netizen, pihak pengurus masjid, semuanya yang pernah aku tanyain juga. Itu karena salah paham sih ya, kita nggak tahu informasinya. Dan apalagi ternyata tuh kalau mau malam di Istiqlal gampang ya, asalkan kita harus datang di jam kerja dan membawa persyaratan dokumen yang diperlukan. Nah, di sini tuh pelayanannya bagus banget, staffnya ramah-ramah juga. Ternyata tuh nggak seperti yang saya lihat kemarin, maksudnya karena tuh di luarnya aja ya, karena staffnya juga nggak ngerti mungkin, karena menjalankan prosedur yang sudah ada mungkin seperti itu. Nah, pelayanannya bukan cuma kita satu, ternyata bintang 5, hebat. Wih, bintang 5, hotel kali bintang 5. Bagaimana cara berislam yang baik, terus cara beribadah yang baik, kita diajak jalan-jalan, touring kesana kesini, memperkenalkan sejarah tentang Masjid Istiqlal. Pak Kiainya, mantap, masya Allah, baik-baik sekali. Nah, insya Allah bakal datang kesini lagi untuk kajian-kajian agama. Insya Allah berkah ya semuanya. Amin. Masih, mohon maaf sekali lagi ya, peace. Oh gitu. Tapi udah nggak ada masalah ya berarti ya? Nggak ada. Oke, terus setelah itu berarti Calvin sudah bersyahadat atau belum? Sudah. Oh sudah. Alhamdulillah. Di mana? Di masjid kampung yang ada di Kebon Jeruk. Masjid kampung ada di Kebon Jeruk, dekat rumah berarti. Iya, dekat rumah Kana. Oke, itu tanggal Tanggal 10. bulan ini. Bulan ini, bulan 10 Desember. Desember berarti ya. Iya, Oke, terus sudah dapat surat itu. Sudah, cuman masalahnya informasinya salah di surat itu. Oh, terus Takutnya nggak diterima di mana di Dukcapil. iya, untuk mengganti KTP Oh. dan lain-lain. KTP-nya boleh lihat nggak? KTP-nya? Bawa nggak KTP-nya? Ada di atas. Oh, boleh, coba. Bentar ya. Oh, jadi gitu. Jadi buat pemirsa ya, ini klarifikasi juga ya pada malam hari ini ya. Jadi kejadian pada saat itu tuh semata-mata hanya kesalahpahaman. Juga kurang informasinya daripada pihak Calvin yang mau bersyahadat pada hari itu, dimana di setiap masjid lah, setahu saya pasti dimintain lah ya surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bersyahadat gitu ya. Itu wajar banget karena itu kan bagian daripada prosedur ya. Oke, ini di sini. Loh, ini kok Buddha? Oh, memang sebelumnya Buddha. Iya, cuman sempat Kristen juga. Sempat Kristen. Iya, Berapa lama? Kristen 5 tahun. Oh, 5 tahun. Lama juga. Gereja apa? Nama gerejanya Overcomer. Overcomer. Iya. Overcomer itu apa? Pantekosta atau? Saya kurang tahu ya aliran-aliran itu ya. Yang pasti itu yang ngajarin seperti yang ada di sekolah-sekolah sama Oh, gitu. ajarannya. Tapi mempercayai Trinitas berarti. Percaya ya. Oh, oke. Yang jelas bukan Katolik, berarti kan Protestan. Iya. Di bawah Protestan kan macam-macam, nanti kan ada. Tapi kan rata-rata di bawah Protestan itu kan Trinitarian gitu ya. Berarti. Oh, oke. Terus setelah bersyahadat di masjid itu, masjid apa namanya? Ingat? Enggak ingat. Lupa ya? Bukan, saya enggak ingat masjid. Oke, terus berarti sekarang Calvin membutuhkan sertifikat ya, berarti ya untuk ke Dukcapil itu ya? Iya. Oke. Kalau gitu, ini mumpung ada saksi satu nih, kita syahadat ulang aja, ya maksudnya untuk penegasan gitu ya, untuk penegasan bahwa
Calvin ini memang benar-benar masuk Islam dengan niat dari hati sendiri, keinginan sendiri, kemauan sendiri tanpa ada paksaan gitu kan. Ya, jadi ini biasa kalau di tempat kita Geraha Mualaf memang kita selalu menanyakan itu. Jangan sampai ada orang masuk Islam karena ada omongan atau perkataan bahwa dia dipaksa atau dirayu atau diiming-imingi gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Berarti Calvin memang menghubungi saya ingin tujuannya adalah supaya mendapatkan sertifikat mualaf, supaya bisa mengurus keduk capil untuk mengganti agama di dalam KTP gitu ya. Gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan pensyahadatan ulang, saya ingin Calvin memahami bahwa sebenarnya pada saat Calvin kemarin bersyahadat di masjid itu kan sebenarnya sudah pernyataan iman daripada Calvin ya, bahwa Calvin secara rukun Islam itu sudah sah menjadi seorang muslim pada saat itu, pada saat syahadat ya. Kalaupun sekarang kita nanti bersyahadat ulang itu hanya sebenarnya penegasan saja. Oke, bukan berarti yang kemarin-kemarin Calvin bukan dianggap muslim, bukan. Iya. Itu udah dianggap sebagai muslim. Dan Calvin sudah belajar sholat? Sudah Sudah bisa? Udah bisa. Sudah hafal berapa juz? Berapa surat maksudnya? Eh, Kalau gua nanya juz bingung. sudah berapa surat? Udah Al-Fatihah sudah hafal. Alhamdulillah. Al-Ikhlas sudah hafal. Alhamdulillah. Yang Robik Firly Warhamni sudah. Itu bacaan dalam sholat. Iya, bacaan. Enggak surat-surat bacaan Itu Quran? aja. Oh, itu Itu aja. aja. Oke, nggak apa-apa. Step by step ya. Kalau seorang mualaf itu insya Allah diberikan keringanan lah ya. Ya walaupun sudah timbul kewajiban sholatnya, tapi step by step. Nggak harus hari pertama jadi muslim harus hafal sekian surat, enggak. Semua ada prosesnya, ada peningkatannya. Yang penting sholat fardunya jangan sampai ditinggalin. Kalau belum istilahnya belum hafal banget, usahakan selalu jadi makmum dulu. Makmum itu mengikuti sholat yang ada imamnya, ya. Jadi usahakan selalu sholat di masjid, gerakan-gerakannya diikutin, bacaan-bacaannya yang sehafalnya. Di dalam sholat itu ada bacaan juga di antara gerakan-gerakan sholat itu dihafalin gitu ya, pelan-pelan. Kalau nanti misalnya mau sholat sendiri di rumah, yang sholat sunat, itu bisa menggunakan kertas, di print, cari tembok atau dinding gitu. Nah tulisan-tulisan itu ditempel di dinding. Dulu saya begitu, di kantor saya dulu latihan sholatnya begitu, ditempel di dinding sambil kita sholat sambil kita baca gitu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Atau kalau memang nggak bisa begitu, baca di handphone. Jadi sholat sambil pegang handphone nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan yang fardu tetap sholatnya di masjid sebagai makmum, ya, sebagai ikut dalam sholat berjamaah gitu. Sudah atau belum? Sudah. Sholat berjamaah di masjid. Sudah. Iya. Alhamdulillah. Oke, terus. Berarti tadi Calvin sudah menyatakan bahwa Calvin menjadi seorang muslim itu tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Betul. Oke. Kemudian sekarang masih punya orang tua kan? Iya, punya. Ayah, ibu? Iya. Oke. Apakah ayah ibu sudah tahu kalau Calvin sudah masuk Islam? Ibu sudah tahu, ayah belum tahu. Oh, ayah belum tahu. Terus ibu gimana? Ibu marah-marah? Iya, marah. Oke. Ibunya apa? Kristen? Iya. Nah, gini, kalau dalam Islam, kan Calvin sudah dewasa, sudah punya KTP kan? Kalau Calvin sudah menyatakan diri menjadi seorang muslim, terus kemudian ibu marah misalnya, Calvin boleh menolak, ya, boleh menolak ibu, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Nggak boleh Calvin ikut marah-marah. Kalau dulu Calvin sebelum jadi muslim, sama mamanya sayang, setelah jadi muslim harus lebih sayang. Kalau dulu hormat, sekarang harus lebih hormat. Gitu loh, ya. Tapi boleh menolak dengan cara yang paling lembut. Okay? Yang ketiga, kalau sudah menyatakan menjadi muslim, ya, di dalam Islam itu kan ada syariat-syariatnya. Kan sudah tahu kan? Sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Nanti insya Allah ya kita doain. Nah, apakah sekarang Calvin sudah melakukan? Alhamdulillah. Calvin berjanji akan terus menjaga syariat yang di dalam Islam. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, jadi buat kami tidak ada hal yang menghalangi buat Calvin untuk menegaskan diri sebagai seorang muslim ya. Iya. Oke, Ri jadi saksi ya. Ya. Nih salaman sama saya. Nanti ikutin ucapan saya. Saya akan mengucapkan dalam bahasa Arab. Nanti terjemahannya, gitu ya. Mudah-mudahan sudah
Karena sudah pernah, jadi harusnya sudah tahu ya Iya. apa yang saya akan ucapkan. Ikutin saya ya. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak diibadahi yang layak diibadahi kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad adalah hamba adalah hamba dan utusan Allah. dan utusan Allah. Ri, saksi hari ya? Ya. Sah ya? Sah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, jadi dengan prosesi pensyahadatan kita pada malam hari ini, kami hanya berharap bahwa Calvin selalu diberikan istiqomah. Amin. Ya, istiqomah kita artinya melakukan dengan apa namanya, terus menerus gitu ya. Dan juga kita berdoa supaya Calvin diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi setiap ujian. Setiap detik dari hidup kita ini ujian. Ya, ujian dengan nyokap, ujian nanti dengan bokap, atau dengan keluarga, teman-teman, atau dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semuanya ujian. Bagaimana nanti Calvin menghadapi itu, itulah nanti Calvin minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua dimudahkan gitu ya. Ya. Oke, alhamdulillah ya para pemirsa. Malam ini Calvin sudah menegaskan menjadi seorang muslim. Kita sama-sama saling mendoakan supaya Calvin ini diberikan kemudahan dalam mempelajari Islam, ya, diberikan kekuatan juga dalam menjalani sebagai seorang muslim, diberikan kekuatan juga untuk menjalankan syariat-syariat dalam Islam, ya, amin ya. Baik, kalau begitu ngobrol lagi sebentar nih, boleh dong ya? Iya, boleh. Mungkin para pemirsa ada yang penasaran gitu. Yang nyuruh Calvin masuk Islam siapa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Teman Islam aja nggak ada. Serius? Serius. Nah itu anak? Ya anak kan saudara. Oh saudara, oke. Terus siapa yang nyuruh masuk Islam? Anak bukan? Bukan. Oh bukan. Siapa dong? Saya sendiri. Nah itu dari mana? Kok bisa Toto pengen masuk Islam gitu? Awalnya saya tahu saya belajar Islam itu dari video seorang dokter namanya Dokter Zakir Naik. Nah, Di kok sama? YouTube. Kok sama sama gua? Hah? Sama? Nggak sama? Dulu juga gitu. Dulu saya juga nonton video-videonya Dokter Zakir Naik sama gurunya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nonton video yang mana? Video terakhir saya nonton di yang pas beliau di Qatar. Oh, Ri, korban Qatar berarti. Allahu Akbar ya. Enggak, soalnya di Qatar banyak yang uang. Itu ribuan loh yang masuk Islam loh, gara-gara Piala Dunia di Qatar loh. Masya Allah loh. Nah, bahkan Dokter Zakir Naik memang sengaja diundang ke Qatar selama Piala Dunia untuk berceramah kan ya, betul ya? Dan itu yang masuk Islam bukan 1-2 loh. Banyak loh. Iya. Orang yang tidak datang ke kajiannya Dokter Zakir Naik, yang cuma nonton bola, itu juga banyak yang bersyahadat. Karena melihat keindahan Islam di Qatar. Luar biasa itu benar. Baru kali ini ya. Iya. Di Qatar itu luar biasa loh. Berarti setelah menonton video ceramahnya Dokter Zakir Naik di Qatar, terus jadi pengen masuk Islam. Iya, sebenarnya udah nonton video Zakir Naik sebelum itu udah berapa? 10-11 bulan sudah nonton. Oh, sebelumnya Iya. dulu udah pernah nonton. Tapi Cuman yang membuat saya akhirnya berani masuk Islam itu video yang di Qatar. Cuma sebelumnya saya udah tahu, sebelum video Qatar itu saya udah tahu, udah tahu Islam itu agama kebenaran, Islam itu agama yang paling benar. Tapi saya belum berani. yang paling benar bukan yang paling benar, yang benar. Yang benar. Hmm. Iya, yang benar kan. Terus? Yang benar cuma satu. Terus? Terus saya belum berani buat melangkah buat menjadi muslim karena saya masih memikirkan gimana saya nanti dengan orang tua, dengan teman, dengan kerabat, gimana. Kemungkinan besar keluarga dari ayah udah pasti dimusuhin sih, sudah pasti. Gitu ya. Pemikiran sih. Jangan ketakutan dulu lah.
Kan belum tentu ya. Iya, tapi karena keluarga papa saya tuh memandang agama Islam tuh sebagai agama yang negatif lah. Oh gitu. Kalau mama juga? Mama begitu juga. Nah ya, jadi betul apa yang saya katakan di beberapa kesempatan. Memang masih ada keluarga-keluarga, terutama dari keluarga Tionghoa ya, yang mempunyai pandangan negatif terhadap Islam. Ya, saya sudah pernah katakan bahwa pandangan tersebut memang ada karena dari zaman penjajahan Belanda, memang orang-orang di Indonesia tuh sudah dikotak-kotakan gitulah. Yang Tionghoa dikotakan, nanti yang pribumi dikotakan, yang keturunan Arab dikotakan, keturunan India dikotakan kan. Memang politik itu yang dipakai oleh Belanda kan. Jadi ya saling dihasut supaya nggak akur gitu. Kalau akur nanti mereka kan nyerang Belanda kan repot Belandanya. Tapi kalau ada yang nggak akur kan buat Belanda gampang buat mengatur strategi dia gitu. Memang masih banyak ya keluarga-keluarga Tionghoa yang mempunyai pandangan yang cukup negatif dengan Islam. Tetapi itu yang dari zaman dulu. Yang dari zaman sekarang pun juga masih ada. Dari mana? Dari media. Ya, media-media sering menyoroti Islam. Sebenarnya yang disoroti ini bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Betul. Orangnya, supaya orang memandang Islam melalui Muslimnya yang digambarkan kurang baik atau yang misalnya teroris dan segala macam, atau yang warga yang miskin atau warga yang melakukan kriminal dipandang supaya dibuat seolah-olah memang itu adalah perwakilan dari Islam. Tetapi sebenarnya kalau kita mau berpikir secara rasionalis, sebenarnya ya mungkin di Indonesia kelihatannya banyak kan yang melakukan kriminal atau yang miskin orang-orang Muslim. Tapi di negara-negara lain misalnya, di Meksiko misalnya, di Brasil misalnya, di Filipina misalnya, di Brasil yang nyopet itu orang-orang Katolik atau orang-orang Islam? Katolik. Karena apa? Ya karena memang mayoritasnya Katolik. Mayoritas. Yang Indonesia mayoritas Islam. Iya. Ya, jadi kalau ada yang melakukan kriminal ya kebetulan Islam ya itu bukan merupakan gambaran dari ajarannya, tapi itu memang mungkin berasal dari hal-hal yang lain, misalnya ekonominya, kemudian pemerintahannya, bagaimana mengatur warganya sejahtera atau bagaimana sehingga masih timbul kejahatan seperti itu ya. Kan ada juga negara-negara dengan tingkat kejahatan yang rendah. Di Arab Saudi yang nyolong siapa? Muslim. Nggak ada yang nyolong. Nggak ada yang nyolong. Nggak ada yang berani nyolong. Iya. Iya. Ya kan? Di Arab Saudi tuh saya sering dengar mobil taruh di mana gitu nggak dikunci, itu aja nggak hilang. Bahkan katanya toko emas Nah, pemiliknya mau tinggal sholat tinggal di batas tali. iya. Kata Azan tinggal semua tokonya. Nggak ada yang nyolong. Kenapa? Nah, itu kan berarti kan sistem pemerintahannya. Nah, artinya kita juga harus memberi pengertian atau pemahaman kepada orang-orang tua kita bahwa kalau mau melihat sesuatu tuh yang dilihat jangan orangnya, jangan pelakunya, tapi ajaran di baliknya. Benarkah Islam itu mengajarkan hal-hal kriminal? Udah nggak mungkin dong. Itu pasti ada karena kebutuhan mendesak dan segala macam lah ya. Masih ada gitu ya, orang tua ya berarti ya. Iya. Nah, terus gimana? Tanggapan mama waktu tahu Calvin masuk Islam gimana? Iya, dia bilang agama Islam itu agama aneh, agama nggak bener, dukun. Orang Islam tuh dukun. Orang Islam dukun. Banyak yang dukun gitu. Oh, banyak yang kedukun. Iya. Sama banyak yang jadi dukun. Emang orang agama lain nggak ada yang dukun ya? Sebenarnya ada, cuman kan karena kebetulan mayoritas Iya. Islam, jadi banyaknya Islam. Nah, ya. Ini ada orang di luar Islam yang memandang bahwa orang Islam banyak yang dukun. Bukan saya ngomong nih, dia ngomong. Berarti itu kan mewakili suara suara kelompok tertentu kan? Nah, buat teman-teman pemirsa mungkin ya yang pernah ke dukun gitu ya. Nih ada yang ngomong begini, tapi intinya gini, di semua agama itu ada dukun, ya, nggak di Islam, di Kristen itu ada dukun. Saya juga dulu tahu ada dukun yang Kristen juga saya tahu, ya. Bukan saya yang ke dukunnya, tapi saya tahu gitu.
Artinya di dalam Islam itu sangat-sangat diharamkan kalau kita ke dukun. Sebenarnya ajarannya nih, bahkan kalau kita datang ke seorang dukun, terus kita percaya dengan omongannya dia, sholat kita selama 40 hari nggak diterima, coba tuh bayangannya, ancamannya. Gimana dong? Berarti boleh nggak kita ke dukun sebenarnya? Nggak boleh. Nggak boleh, nah itu. Ya, jadi pandangan seperti itu kita juga harus jelaskan ke orang tuanya Calvin. Iya. Bilangin, mah di Islam itu begini. Kalau ke dukun, percaya omongan dukun 40 hari sholatnya nggak diterima mah gitu loh. Ya musyrik saya Musyrik, bilang. iya. Saya bilang sama Mas. Nah, kita harus kasih pandangan tapi harus dengan cara yang paling lembut.